Sebuah cerita pendek. Rindu, karya Ida Item. Adakah cara untuk tidak rindu? Kalau ada, kepada siapa aku harus bertanya? Aku dan Pugi sudah 2 tahunan pacaran. Kami kuliah di universitas yang sama, beda jurusan. Kenalan saat sama-sama jadi panitia acara kampus. Lalu lanjut sering pergi bareng dan jadian. Kebersamaanku dengan Bugi mengalir lancar dan menyenangkan. Bugi bukan seorang pencerita. Dia lebih sering mendengarkan ceritaku. Apapun ceritaku, dia akan mendengarkan. Apapun, bahkan cerita receh seperti aku menjatuhkan sendok sayur saat mengambil sayur di meja makan, dia akan mendengarkan dengan tatapan yang sama teduhnya seperti saat aku bercerita tentang karya hebat tas hasil rajutanku. Bugi menatapku dengan tenang saat aku menangis dimarahin mama karena lalai menjaga adikku Tiara yang membuat Tiara jatuh dari sofa. Dia juga menatapku dengan tenang ketika aku ngomel saat jaringan internet tidak mendukung tugas kuliah. Bugi selalu adil menerima semua ceritaku. Bugi memang bukan seorang pencerita yang handal seperti aku. Hanya saja ada saat-saat tertentu dia banyak bicara, dan tentu saja aku senang mendengarkan dia bercerita. Saking jarangnya dia bercerita, aku rasa mood dia untuk bercerita itu seperti jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Dan dia tertawa saja saat aku bilang begitu. Bugi tinggal bersama tantenya yang punya toko kue dan roti. Ayah ibunya sudah tiada, dan dia anak tunggal. Setiap hari, dia punya jadwal mengantar roti ke beberapa toko roti yang memesan untuk dijual lagi. Awalnya dia menggantikan karyawan tantenya yang tidak masuk. Lama-lama itu menjadi tugas rutin dia. Dan tantenya pun menggaji dia setiap akhir bulan. Dia senang. Aku ikut senang. Apalagi dia sedang mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor baru. Kalau lagi jalan bareng, Bugi kadang mengajak aku ke showroom motor dan melihat-lihat koleksi motor baru. Aku sesungguhnya kurang paham dan kurang tertarik urusan motor-motoran ini. Tapi aku senang melihat mata dia bersinar penuh kekaguman saat melihat motor yang dipajang. Dia akan mengobrol dengan pemilik showroom dan membiarkan aku asik sendiri dengan handphone sejenak. Itu juga yang dia lakukan saat menemani aku membeli benang-benang rajutan. Aku akan sibuk ngobrol dengan pemilik toko benang rajut langgananku, dan Bugi akan cari tempat untuk bermain handphone. Bugi suka sekali pakai kemeja denim. Setiap ada koleksi denim baru di toko favoritnya, dia selalu meminta pendapatku dan meminta aku menemaninya untuk membeli. Dari 10 kemejanya, 8 aku pastikan denim biru, dan 2 lainnya bonus warna yang lain. Postingan fotoku dengan dia sudah pasti tak ada pelangi alias warna-warni, karena semuanya bernuansa denim.
Bugi tidak pernah protes dengan rambutku yang sering aku ganti cat dengan warna yang berbeda-beda. Jadi, aku pun tidak pernah protes dengan apa yang dia pakai. Denim biru. Yang penting, dia rajin mandi dan wangi. Bugi suka datang tiba-tiba ke rumah tanpa janjian dulu. Kalau aku lagi nggak di rumah, dia akan ngobrol dengan Tiara adikku atau bermain dengan Pogi, anjing kesayangan keluarga kami. Aku suka nggak habis pikir, obrolan apa yang terjadi antara Bugi dan Tiara yang berusia 3 tahun itu. Suka heran melihat Tiara tertawa riang duduk dengan Bugi dan dikelilingi oleh koleksi boneka-bonekanya. Mama, aku rasa juga happy kalau Bugi datang tiba-tiba begitu. Karena terbantu banget ada yang menemani Tiara. Jadi, Mama bisa mengerjakan yang lain. Aku dan Bugi tidak pernah ada masalah serius. Urusan cemburu sudah bisa kami selesaikan dengan kepala dingin. Karena, ngapain cemburu? Hari-hari selalu kami lalui berdua. Rasanya orang ketiga bakal susah menembus tembok kami. Memang, orang ketiga memang tidak akan bisa menembus tembok kami. Tetapi, ternyata kami sendiri yang melubangi tembok itu sendiri. Hingga akhirnya tidak lagi kokoh. Bukan kami. Tepatnya aku. Suatu hari, datang teman Mama yang ternyata punya usaha buka toko hasil kerajinan tangan. Begitu tahu aku senang merajut, dan saat melihat hasil rajutanku rapi dan cantik, Tante Mona, nama teman Mama itu, memintaku untuk mengisi toko dia dan juga pameran yang sering dia ikuti. Aku tentu saja senang dan bangga banget. Aku cerita ke Bugi dan dia ikut senang. Dia menemani aku membeli segala hal yang aku butuhkan untuk proyek besar ini. Iya, buatku ini proyek besar. Bayangkan, hasil karyaku akan dipajang di toko dan di pameran. Bugi menemani aku membuat tas rajut. Dari ukuran kecil yang bisa dimasukkan dalam tas sampai ukuran besar, bisa untuk kuliah atau acara lain. Aku sangat semangat, bahkan terlalu semangat. Waktuku habis untuk membuat tas rajut. Setiap ada waktu senggang, aku merajut. Bugi tetap menemaniku, tetap mendengar ceritaku, dan aku mendengar kalau dia bercerita. Awalnya, awalnya begitu. Karena pada akhirnya aku tidak lagi punya waktu untuk bercerita dan untuk mendengarkan dia cerita. Kami jadi sering bersama dalam diam. Bugi datang menemani aku merajut lalu pulang. Aku merasa tidak ada masalah. Aku merasa Bugi juga begitu. Ternyata tidak. Bugi merasa ada sesuatu yang salah. Margi, aku senang kamu dapat proyek merajut ini. Tetapi akan lebih senang kalau hubungan kita seperti dulu. Margi, aku kangen dengar cerita kamu. Margi, aku ingin ngajak kamu beli denim baru. Margi, sudah lama kita gak makan bakso Pak Prono, langganan kita. Margi. Bugi jadi sering memanggil namaku, tetap dengan suara tenangnya, tetap dengan tatapan mata teduhnya.
Tapi saat pesanan rajutan makin banyak dan aku sibuk karena mengerjakan semuanya sendiri, apa yang dilakukan membuat aku terganggu. Ajaan perginya tak lagi bisa aku penuhi. Obrolannya tak lagi aku tanggapi. Bugi sepertinya tidak menyukai situasi ini. Saat datang ke rumah dan bilang ingin mengajakku bicara serius, akhirnya kami bicara serius. Dia yang serius sih, karena aku biasa saja. "Margi, bagaimana dengan hubungan kita?" katanya memulai obrolan. "Hubungan kita baik-baik saja, Bugi. Aku hanya lagi sibuk merajut." Aku tidak merasa hubungan kita baik-baik saja. Kita tidak lagi mengobrol. Aku tidak menjawab. Ya terus gimana kalau aku lagi gak bisa mengobrol? Batinku dengan sebel. Kenapa sih Bugi ini? Biasanya dia pengertian, gak kayak gini. Bugi beberapa kali menarik napas, mengeluarkannya pelan-pelan. Tidak ada obrolan lagi di antara kami. Bugi lalu pamit pulang. Aku pun kembali masuk rumah dan merajut. Setelah obrolan itu, Bugi jarang datang ke rumah. Aku merasa tidak masalah juga. Mungkin dia lagi sibuk juga dengan toko kue tantenya. Kesibukanku merajut membantuku tidak memikirkan Bugi, yang aku rasa dia baik-baik saja seperti aku. 2 minggu setelah tidak bertemu dan hanya berkomunikasi menyapa good morning setiap pagi, Bugi datang ke rumah. Tapi kali ini tanpa tatapan teduhnya, kali ini tanpa tatapan tenangnya. Bugi bicara dengan pelan, dan aku merasa ada nada sedih dalam suaranya. "Margi, aku tidak bisa dengan hubungan yang seperti ini," katanya. Aku terkejut. Aku rasa terkejutku perlahan berganti dengan rasa sebal, karena Bugi tidak memahami apa yang sedang aku rasakan. Saat aku sedang ingin membuktikan diriku bahwa aku bisa berkarya hebat dengan rajutanku, dia malah bicara tentang hubungan yang tidak sesuai dengan keinginannya. "Lalu, mau kamu apa?" ketus aku menjawab. "Aku sayang kamu, Margi, tetapi aku tidak bisa dengan hubungan seperti ini. Tidak ada komunikasi, tidak ada cerita. Aku rindu kita yang dulu," jawabnya lirih. Aduh, basi. Basi amat sih Bugi ini. Apa bedanya dengan hubungan kami yang dulu dan sekarang? Cuma jadi jarang ngobrol saja kok dibikin rumit. Aku yang sudah capek dengan tugas kuliah dan rajutan jadi makin capek mendengar kata-kata Bugi. Maksudnya apa sih? Dia mau putus. Mau putus hanya gara-gara kurang ngobrol. Childish banget. Rasa sebalku makin bertambah tebal. Ya gimana? Kondisinya kan lagi gak kayak dulu. Aku juga gak bisa nurutin permintaan kamu itu, jawabku terus terang. Akhirnya
Malam itu kami putus. Sepertinya putus baik-baik karena kesepakatan kami berdua. Tetapi sebenarnya tidak. Aku menyimpan emosi marah, dan Bugi sepertinya menyimpan emosi sedih. Aku marah karena gak mengira hanya gara-gara jarang ngobrol saja Bugi merasa ada yang kurang dengan hubungan ini. Kita saling menyayangi, dulu kita saling mencintai, namun kini semuanya telah pergi. 3 bulan sudah aku dan Bugi putus. Aku sama sekali tidak ada komunikasi. Ketemu juga tidak. Proyek tas rajutanku sudah selesai dan bisa berlanjut lagi kalau banyak pelanggan Tante Mona yang suka dan membeli. Begitu lepas dari kesibukan merajut, aku bernapas lega. Bugi harus tahu nih, kalau proyek tas rajutanku sudah selesai. Spontan aku mencari nama kontak dia untuk menulis pesan. Lalu tiba-tiba aku tersadar, Bugi bukan lagi pacarku. Kan kami sudah putus. Besoknya, saat Tiara dibelikan boneka baru mama, seperti biasa aku mau cerita ke Bugi. Nah, tahu kan? Ceritaku ke dia benar-benar receh. Tiara punya boneka baru saja aku ceritakan. Tapi lagi-lagi aku tertahan dengan kenyataan bahwa aku dan Bugi sudah putus. Lain waktu, saat Papa pulang dari Medan dan bawa oleh-oleh Bika Ambon, aku mau ke rumah Tante Bugi untuk membawa 1 kotak, seperti yang sering aku lakukan kalau ada oleh-oleh dari Papa. Tapi batal lagi. Begitu banyak hal yang ingin aku ceritakan ke Bugi. Soal rajutanku, soal boneka Tiara, soal tugas kuliahku, soal cat rambutku yang baru, soal teman-teman kuliahku. Banyak sekali. Semua tertahan di kerongkongan. Aku ingin cerita, dan aku ingin didengarkan oleh dia, oleh Bugi. Aku sudah mencoba cerita ke teman-teman satu geng, tetapi tidak ada yang menganggap ceritaku istimewa. Tidak ada yang menunggu ceritaku sampai selesai. Baru separuh cerita sudah terpotong oleh cerita lainnya. Aku rindu Bugi. Aku kangen bercerita ke Bugi. Aku gak ingin lagi melewatkan cerita Bugi. Inikah yang dirasakan Bugi ketika aku tidak lagi bercerita? Perasaan tak menyenangkan inikah yang Bugi rasakan ketika telinga aku tertutup untuk mendengar cerita dia? Aku menangis karena rindu, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Aku cerita ke Mama, dan Mama memahamiku. Mama tidak menyalahkan aku, tidak menyalahkan Bugi. Itu keputusan kamu dan Bugi. Kamu harus melalui semua ini, kata Mama. Aku rindu Bugi, Ma. Apakah Bugi juga merindukanku? Kenapa tidak tanya dia? Jawab Mama. Dengan ragu-ragu, antara berharap dia rindu dan takut dia tak membalas rinduku, aku mengirim pesan ke dia. Hai Bugi, pesan sudah terkirim.
tapi belum dibaca. Aku menunggu dengan perasaan tak karuan. 10 menit kemudian ada pesan masuk. "Hai Margi." Dia menjawab. Aku nulis lagi. "Aku kangen kamu." Pesanku langsung centang biru. Berarti sudah dia baca. Tetapi tidak ada jawaban. 5 menit berlalu dan tetap tidak ada jawaban. Oh mama, Bugi tidak kangen aku. Aku merasa separuh hatiku jatuh. Hatiku sudah tidak utuh. "Boleh ketemu?" Aku mengirim pesan lagi. "Boleh?" Langsung dijawab. Ada harapan. Aku tersenyum senang. "Besok sore bisa?" "Kalau sore sekarang aku jaga kasir toko tante." "Aku datang saja ke toko ya?" "Boleh saja. Tapi aku mungkin gak bisa menemui kamu. Habis jaga kasir, aku ada tugas kuliah bareng teman-teman." Aku menelan ludah. "Jadi, kapan aku bisa ketemu kamu?" "Belum tahu." Aku menatap layar ponsel, membaca kalimat terakhirnya. Belum tahu. Bugi belum tahu kapan bisa ketemu aku. Ingin aku tanya lagi, kenapa belum tahu? Tapi aku takut dia akan menjawab seperti aku menjawab pertanyaan dia di malam kami putus. Aku ingat apa yang aku bilang padanya. "Ya gimana, kondisinya kan lagi gak kayak dulu. Aku juga gak bisa nurutin permintaan kamu itu." Aku kembali menangis. Menangis karena ada sesal. Aku meremehkan perasaannya saat dia jujur. Menangis karena ada sesak di dada saat waktunya tidak ada untukku. Menangis karena aku semakin tidak bisa menahan rinduku pada Bugi. Aku gak mau rindu kamu, Bugi. Tapi aku rindu. Sungguh, kalau boleh memilih untuk tidak rindu, kepada siapa aku harus minta izin? Di